Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiani dengan NIM 105191108 dari kelas 5C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran demonstrasi. Jadi, apa sih metode demonstrasi itu? Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Harapannya, dengan metode demonstrasi, hasil belajar siswa yang efektif dapat menjadikan nilai peserta didik menjadi lebih baik. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi yaitu: yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: yang pertama, perumusan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kedua, persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Bagian kedua yaitu tahap pelaksanaan. Langkah pembukaan sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: yang pertama, aturlah tempat duduk yang akan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, dengan tugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demonstrasi. Bagian ketiga yaitu langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong peserta didik untuk memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Yang keempat, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Contoh demonstrasi seorang guru. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sebuah bangun ruang. Di sini, Ibu sudah membawa dua bahan atau dua contoh. Kita akan mempelajari persegi panjang. Nah, bisa kita lihat dua bahan ini. Ada makanan yang berbentuk persegi panjang. Kita bisa lihat ini, contohnya bentuk persegi panjang. Ada sebuah buku, kita bisa lihat di bentuknya. Ini bentuknya persegi panjang. Jadi anak-anak, bisa kita sebutkan dari dua contoh ini, dari dua contoh bangun ruang ini, kita sebutnya dengan persegi panjang. Kelemahan dan kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar, tapi
siapa